buat Tuhan kita saudaraku, come on. Kami memuji-Mu Tuhan di tempat ini, meninggikan nama-Mu yang... Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Tuhan setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Engkau Tuhan adalah Tuhan Maha Kudus. Engkau menguduskan kami. Ibadah kepadamu kudus adanya. Maka kami datang dan perendahan diri kami, penundukan diri kami, dan juga dengan rasa syukur dan sukacita kami, betapa Engkau yang kudus itu adalah Allah yang berbelas kasih. Kami menikmati kasih-Mu, dan kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam pengharapan. Dan kami percaya kuasa ibadah-Mu yang memulihkan itu bekerja atas hidup kami, memberkati kami, mengubahkan kami. Berkaryalah ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau dalam ibadah ini, dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keselamatanku dan kau.
Engkau tak pernah berubah ya Tuhan. Kami yang harus berubah, semakin serupa dengan Engkau. Biarlah kami mencari kehendak-Mu, mencari mau-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami, supaya itu menjadi sarana bagi kami untuk Engkau kerjakan seturut dengan firman dan bimbingan Roh Allah, supaya diri kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih hari ini pun Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui ibadah ini. Pribadi yang tak pernah berubah itu adalah pribadi teladan, sumber pandangan di mana kami mengarahkan mata dan mengarahkan energi kami, harapan, kerinduan kami yang terdalam, supaya diri kami yang jauh ini semakin dekat, semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami. Berfirmanlah, nyatakanlah kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Maret yang dalam tema firman Tuhan berkenaan kita mau menggumulkan, memikirkan, membangun harapan bersama tentang kaitannya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengutamakan kerajaan Allah dengan memberi perhatian kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Saya percaya kita semua dalam keadaan dirahmati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua tak kekurangan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semua yang indah itu Tuhan selalu alirkan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini dalam percaya saya itu, saya mengajak kita semua agar kita memfokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan. Kondisi media tanam benih firman. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita, karena saya tidak mencantumkan ayat ini di layar PPT saya, di PPT yang saya buat. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dengan cepat. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkata ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu.
benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang yang mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata orang yang berkata setiap pagi ketika ditanya oleh kawannya, "Mengapa kamu bekerja?" Orang itu akan menjawab, "Supaya dapurku tetap ngebul." Atau kalau orang bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" "Kerjalah bro setiap hari." "Ngapain kamu kerja?" "Supaya dapur tetap ngebul." Hal yang sama juga seharusnya ditanyakan tentang mengapa kamu beribadah. Mengapa kamu itu mendisiplin dirimu untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa setiap hari? Jawabannya adalah supaya dapur rohaniku tetap ngebul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu bisa kita lihat salah satunya dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia berpuasa, setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Pencobaan yang pertama adalah diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Di saat itu Yesus sangat lapar. Ia lapar secara manusia. Dan datanglah perkataan itu, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti." Solusi bukan? Sebuah solusi, tapi terkandung sebuah kelicikan di dalamnya. Yaitu kalau Yesus menurut, maka itu artinya dia menurut, memenuhi kebutuhan kemanusiaannya, memenuhi kelaparannya, tapi sekaligus juga menjadi penurut bagi iblis. Tetapi tidak, Yesus tidak demikian. Ia membalas perkataan iblis itu dalam kondisi perutnya keroncongan. Saya di masa Imlek ini menghentikan sejenak jendela puasa saya, ya, menghentikan sejenak. Saya sudah melakukan jendela puasa kira-kira 3 bulan sebelum Imlek. Saya hanya mulai berhenti makan jam 8 malam, dan itu pun bukan makan yang berat. Lalu makan kembali jam 12 siang. Dan selalu tiap pagi saya berkata kepada istri saya, "Sudah 3 bulan saya berpuasa." Kata orang nanti biasa. Enggak, tiap pagi perut saya itu seperti dipukulin. Kerucuk, minta diisi. Setiap pagi. Saya tanya sama istri, sudah 1 bulan, 2 bulan loh, aku puasa tiap pagi mesti itu. Apalagi kalau saya lihat di meja itu ada telur. Saya ini penyuka telur, Bapak Ibu sekalian. Aduh, harus nunggu lagi jam 12. Perut rasanya dipukulin. Saya bisa bayangkan
Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam tidak makan. Bagaimana rasa perutnya itu? Bukan hanya keroncongan, tetapi sudah keroncong, campur rok, campur macam-macam, mempukuli semua itu. Tetapi di tengah-tengah cobaan untuk ia mengubah batu menjadi roti, ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ia menyangkali kebutuhannya akan roti itu. Lalu ia angkat sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diperhitungkan. Iblis tahu kebutuhan itu dan iblis suka supaya kebutuhan ini tidak sampai muncul ke atas. Supaya manusia itu hanya memenuhi kebutuhan perutnya saja, kebutuhan laparnya saja, kebutuhan jasmaninya saja, kebutuhan insaninya saja, kebutuhan manusiawinya saja. Tetapi yang satu ini jangan sampai diangkat. Tetapi di tengah-tengah perut Yesus yang lapar, ia mengangkat kebutuhan itu ke permukaan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini bulan firman Tuhan. Kita mau menempatkan firman Tuhan sama seperti Yesus mengangkatnya. Aku bukan hanya butuh makan nasi, aku bukan hanya butuh makan buah, aku bukan hanya butuh vitamin dan nutrisi terbaik untuk tubuh jasmaniku. Tetapi bulan ini kita diajak untuk sama-sama melihat apa yang Tuhan angkat itu. Aku butuh firman Tuhan. Amin. Amin. Aku butuh firman Tuhan. Apakah firman Tuhan terbedakan dari kebutuhan jasmani, roti secara jasmani? Tidak. Kalau kita itu dipuaskan kebutuhan rohani kita, maka firman Tuhan itu akan melingkupi juga hidup jasmani kita. Akan mempengaruhi kesehatan hidup jasmani kita. Akan mempengaruhi sukacita kita. Akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Itulah pentingnya firman Tuhan. Kalau kebutuhan jasmani, makanan jasmani kita makan, gizi, vitamin, ya, mineral-mineral diserap yang dibutuhkan tubuh diserap, lalu ampasnya dibuang. Begitu terus setiap hari. Tetapi firman Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjalani hidup ini, termasuk bagaimana kita makan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu penting kita memperhatikan ini. Sebab firman Tuhan itu bagai rahasia kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bicara soal kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan oleh sebab itu, kalau seseorang ingin mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, dan kemudian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ia perlu mempunyai sikap yang benar terhadap kerajaan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan sebagaimana yang sudah kita baca. Dan di dalam Lukas pasal 8 ayat 10 secara khusus ia berkata tentang bahwa mengapa perumpamaan disampaikan. Ia berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan. Ada sesuatu yang agak aneh di sini. Kepada orang lain diberitahukan melalui perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Bukankah perumpamaan diberikan sebagai sebuah jembatan untuk orang bisa memahami rahasia kerajaan Allah. Supaya orang itu bisa mengerti kebenaran. Supaya orang itu bisa memahami firman Tuhan.
Tetapi mengapa Tuhan berkata perumpamaan diberikan justru supaya mereka yang melihat tidak melihat, yang mendengar tidak mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan dengan demikian berfungsi ganda. Di satu sisi perumpamaan itu mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang tadinya tak terpahami, lewat perumpamaan menjadi terpahami, menjadi dimengerti. Sama seperti kisah nyamuk saya kemarin itu adalah sebuah perumpamaan. Maksudnya supaya lebih dipahami firman Tuhan itu. Tetapi perumpamaan juga punya fungsi yang lain, yaitu menyembunyikan kebenaran. Kebenaran yang tersembunyi tetap tersembunyi adanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya hampir sulit memahami hal ini. Sampai kemudian saya mengingat sebuah pengalaman saya dengan seseorang yang saya temui, yang sedang belajar menjadi orang Kristen, yang datang beribadah, tetapi selalu pulang dengan muka cemberut. Saya diminta oleh seseorang untuk datang dan coba bercakap-cakap dengan orang ini. Dan saya bercakap-cakap dalam sebuah kesempatan dengan orang ini dan dia berkata, "Pak, saya itu tidak suka firman Tuhan. Terlalu bertele-tele, terlalu banyak cerita, enggak jelas," katanya. Ya. Saya enggak suka dengar khotbah. Terlalu terlalu banyak artinya. Saya pengen firman Tuhan itu satu saja. Saya pengen firman Tuhan itu jelas, pasti. Saya enggak pengen, ini kata-katanya dia, mendengar firman Tuhan dalam bentuk cerita-cerita. Nanti ada artinya begini, artinya begitu. Saya tidak mau dengar firman Tuhan yang dalam bentuk perumpamaan. Dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai sanepo. Sanepo itu adalah sebuah kata-kata, kalimat yang punya makna tersembunyi. Itu namanya sanepo. Punya maksud tersembunyi. Itu namanya. Ya, aku tidak mau mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk sanepo, katanya, dalam bentuk perumpamaan. Saya berkata, apakah maksud Bapak ingin mendengarkan firman Tuhan atau punya kitab suci yang berkata, Tuhan, aku menghendaki kamu A, B, C, D, E sampai Z, bahkan tembus nanti Z aksen 1, Z aksen 2, Z aksen 3. Saya berkata demikian. Saya berkata kepada dia, Pak, dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam apa yang Bapak kehendaki, itu tidak Tuhan kehendaki. Nyatanya kitab suci yang diturunkan kepada kita, yang ditulis oleh para penulis Alkitab, yang diilhami oleh Roh Allah itu tidak seperti yang Bapak mau. Tetapi saya tahu Bapak masih belajar. Tapi yuk rendahkan diri, carilah kerajaan Allah, rindukanlah kebenarannya. Kiranya itu akan menjadi pintu untuk Bapak mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan diungkapkan. Sampai saya meninggalkan pelayanan di sana, Bapak ini tetap dalam posisinya. Selalu datang ke gereja, ia ibadah, tapi pulang dengan muka yang keras karena dia memang datang hanya untuk beribadah. Dia tidak suka firman Tuhan, dia tidak suka khotbah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka penting kalau kita memberikan perhatian pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, entah secara langsung, entah hamba Tuhan itu memberikan dalam bentuk ilustrasi untuk memperjelas. Apakah firman Tuhan itu dalam bentuk cerita? Apakah firman Tuhan itu berupa petunjuk langsung? Apakah firman Tuhan itu dalam bentuk perumpamaan? Yang penting adalah aku mau kebenaran itu diungkapkan kepada aku.
Aku mau kebenaran itu tidak tersembunyi bagiku, itu yang penting. Lalu bagaimana kalau firman Tuhan yang sama di satu sisi diungkapkan bagi pendengar tertentu, lalu di sisi lain disembunyikan bagi pendengar yang lain? Kuncinya ada pada barang siapa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya seperti mencari emas dan permata, seperti menemukan harta yang terpendam. Kebenaran itu akan diungkapkan kepadanya. Amin. Tetapi barang siapa itu angin-anginan, barang siapa itu tidak berupaya sungguh-sungguh untuk mencari kerajaan Allah, barang siapa itu hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan seperti siaran radio yang sebentar saja lewat dan kemudian ditinggalkan, maka kebenaran itu akan tersembunyi baginya. Ini perlu kita perhatikan. Karena untuk apa kita menjadi bertambah usia jika kebenaran itu tetap tersembunyi bagi kita? Maka penting bagi kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Setiap firman yang disampaikan itu kita rindukan untuk melihat dan mengalami kebenarannya, supaya kita dipuaskan, supaya dapur rohani kita tetap ngebul dari hari ke hari. Mari hari ini, ya jamnya cepat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tuh merasa jamnya terlalu cepat itu. 4 macam kondisi tanah atau media tanam dari firman Tuhan. Kita sangat familiar cerita ini. Kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak kanak-kanak kita tahu cerita ini. Ada seorang penabur yang diceritakan oleh Tuhan sedang menyemai benih, dan sebagian benih jatuh di tepi jalan, diinjak orang lalu burung-burung memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh tetapi kemudian layu karena tak ada air. Sebagian lagi jatuh di tanah yang bersemak duri, tumbuh bersama dengan semak duri itu, tapi kemudian ia menjadi mati atau tidak berbuah matang karena ia terhimpit pertumbuhannya oleh semak duri itu. Dan yang terakhir adalah di tanah yang baik atau tanah yang subur. Kita lihat secara cepat. Tanah pinggir jalan. Benih itu diinjak orang di tanah di pinggir jalan. Benih itu dimakan oleh burung-burung, bahkan dikatakan sampai habis. Artinya tertutup sudah potensi benih itu untuk berupaya menancapkan akar-akarnya ke tanah. Karena selain tanah itu keras, ya, tanah jalanan di pinggir jalan itu keras pasti, tidak mungkin lembek, pasti keras. Selain keras, di pinggir jalan itu dilewatin orang dan diinjak. Dan yang terakhir, burung-burung mematikan potensi benih yang jatuh di pinggir jalan itu untuk menancapkan akar, berupaya menancapkan akar-akarnya. Karena ia segera memakannya sampai habis. Artinya Tuhan Yesus berkata, orang yang seperti ini adalah orang yang mendengarkan firman, lalu datang iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Pekabaran Injil adalah pekabaran peperangan melawan iblis. Ya, karena iblis itu tidak suka orang mendengar firman lalu percaya dan diselamatkan. Pekabaran Injil adalah peperangan melawan iblis. Ya. Tapi saya juga harus mau katakan,
bahwa setiap firman Tuhan disampaikan dalam ibadah ada sebuah peperangan rohani yang tidak kasat mata, yang tidak dilihat. Itu sebuah peperangan supaya setiap orang yang mendengarkan firman itu tetap dalam kondisi tanah yang keras. Firman itu disepelekan, artinya diinjak, disepelekan. Firman itu tidak dihargai. Dan yang terakhir, silakan Pak Titi, Bu Titi. Ya, karena kondisi beliau, mari kita terus dukung orang tua kita dalam doa, memberikan semangat pada beliau. Amin. Ya, sebagai saudara-saudara seiman, mari kita terus doakan. Ini perjuangan kita bersama untuk orang tua kita, Pak Titi. Di nama Tuhan. Ya, saya lanjutkan ya. Dan iblis tidak ingin ada potensi sekecil apapun. Jangan sampai meskipun orang ini keras hatinya, meskipun benih itu jatuh di tanah di tepi jalan, jangan sampai ada potensi sekecil apapun supaya benih itu mengeluarkan akar dan coba menembus tanah, sehingga jangan-jangan benih itu sempat hidup. Maka iblis akan mengambil firman itu dan mengambil dari hati mereka. Akibatnya adalah orang tidak bertumbuh dalam imannya. Orang tidak menjadi percaya kepada Kristus dan orang tidak bertumbuh dalam imannya. Tanah yang berbatu-batu. Artinya orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira. Wow, ada kegembiraan ketika mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar. Percaya sebentar saja, artinya gembira sebentar saja. Setelah itu datang masa pencobaan dan mereka itu murtad. Oleh sebab itu, saya sangat terkagum-kagum dengan para pendahulu kita, ya. Para pendahulu kita itu adalah orang-orang yang selalu dipersalahkan, hidupnya susah di tanah dalam kekuasaan Romawi sebelum tahun 300 Masehi. Kekristenan itu dianiaya. Bayangkan ketika terjadi banjir, ini salah siapa? Orang Kristen yang salah. Ketika kota Roma terbakar, ini salah siapa? Orang Kristen yang salah. Ketika panen gagal, siapa yang salah? Orang Kristen yang salah. Bawa mereka, pancung mereka, beri makan kepada singa. Dan yang menarik dikatakan, orang Kristen dengan hati gemetar. Karena tentu takut juga. Takut juga, ada yang takut menghadapi kematian. Dalam arti hidupnya tidak lama lagi. Akan takut diadu dengan binatang. Tetapi dikatakan di sana, dengan tangan gemetar, mereka tidak pernah membenci algojo-algojonya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya apa? Di dalam pencobaan, di dalam tekanan, orang percaya tidak menjadi lemah, tidak menjadi murtad jika ia tidak bertanah berbatu-batu. Jika hatinya tidak berbatu-batu. Tanah semak duri. Artinya orang-orang yang mendengar firman namun kemudian terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak berbuah matang. Ini artinya semak duri tumbuh. Semak duri itu bertambah besar bersama juga dengan bertumbuhnya benih itu tadi. Ia tak mampu berakar sebab
tanahnya dikuasai dengan akar-akar lain yang disebut sebagai akar-akar semak itu sendiri. Sulit untuk ditembus. Ia rebutan makanan dengan, kalau kita dunia pertanian ya, ia rebutan makanan dengan semak itu sendiri. Dan akhirnya di bawah itu dia melawan akar-akar semak, tidak bisa nembus dalam. Ke atas ia dihimpit oleh duri-duri dari semak itu, sehingga kemudian ia tak bisa menghasilkan buah yang matang. Dan yang terakhir, artinya di tanah yang baik, artinya orang-orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya adalah tanah yang baik itu gembur, bukan tanah jalanan yang keras. Artinya tak ada batu-batu yang menghalangi akar untuk masuk, yang menghalangi air untuk masuk dan meresap dan diambil oleh akar-akar dari benih itu. Tak ada tumbuhan lain, tak ada semak-semak yang mengganggu, akar-akarnya mengganggu atau duri-durinya mengancam di atas. Tak ada. Tanah itu murni tanah dan hanya benih itu yang ada di atasnya. Dan kemudian ia berakar dan bertumbuh, akhirnya mengeluarkan buah dalam ketekunan. Singkat kata, tanah yang baik itu tanah tanpa hambatan untuk pertumbuhan firman Tuhan. Tanah tanpa hambatan, los ya, untuk pertumbuhan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan benih yang baik yang harus menyesuaikan dengan kondisi tanah atau media, namun tanah media yang harus diolah sedemikian rupa supaya kondisinya baik, supaya kondisinya memenuhi syarat untuk pertumbuhan benih yang baik itu. Sehingga dengan demikian kondisi hati manusialah, kondisi hati kita lah yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan firman Tuhan yang adalah benih yang baik itu. Bukan firman Tuhan yang mesti selaras dengan kemauan kita, bukan. Karena firman Tuhan itu baik, hati kita yang juga harus menjadi penerima yang baik untuk firman Tuhan itu. Hati yang baik adalah media tanam yang baik juga untuk firman Tuhan, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Mungkin kita bertanya, saya tidak cantumkan hal ini, tapi saya tambahkan. Mungkin kita bertanya, Pak, kalau benih firman Tuhan itu baik, saya akui. Kalau hati manusia juga yang harus baik supaya benih itu tumbuh, saya akui. Tapi bagaimana dengan penaburnya, Pak? Apakah tidak ada pengaruhnya terhadap benih firman yang disampaikannya? Saya ingin mengutip sebuah ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang mencatat perkataan Tuhan, tapi saya tidak ingin membedahnya. Tetapi suatu saat kalau Tuhan kehendaki, saya ingin kita semua mendengarkan firman Tuhan yang indah ini. Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Gampang ya. Matius pasal 23 ayatnya pun 2-3 juga. Tolong ditampilkan Pak David. Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Mari kita perhatikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka yang punya otoritas, termasuk otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayat 3. Sebab itu kata Tuhan, bukan kait mereka itu orang-orang yang munafik kata Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi itu orang-orang munafik yang mengajar tetapi tidak melakukan, yang mengajar tetapi memberi beban kepada yang diajar, tapi dia sendiri tak mau melakukan firman Tuhan.
Tetapi aneh kata Tuhan. Tuhan itu berkata begini, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini sesuatu sekali. Bukankah kita seringkali terpengaruh dengan siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Kalau kita pernah memendam ketidaksukaan atau pernah melihat cacat celah dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bukankah kita akan sangat sulit untuk mendengar apa yang dikatakannya? Bukankah kita akan cenderung menolak apa yang disampaikannya? Karena apa? Kita berkata, buat apa didengarkan? Dia berkata-kata, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Tapi Tuhan katakan apa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Mereka itu diberi otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab itu, jangan pernah dengarkan firman Tuhan yang mereka dengarkan. Oh enggak, rupanya bukan begitu. Dengarkan, lakukan apa yang mereka ajarkan. Tetapi jangan tiru kelakuannya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, jika sebuah corong pembuangan limbah, di situ limbah, bau, busuk, corong, pipa pembuangan limbah, busuk, bau, tak ada gunanya limbah itu hanya merusak. Tetapi kalau di limbah itu tiba-tiba keluar emas bongkahan-bongkahan kecil, apakah emas itu menjadi tidak berharga? Halo? Halo? Bukankah Bu Ahung kalau perlu, Pak, kalau limbahnya itu tidak dalam, meskipun bau, saya akan ambil jaring untuk limbahnya dibuang, emasnya diambil. Betul? Karena emas dalam limbah apapun tetap emas yang berharga. Amin. Karena itu meskipun hamba Tuhan, saya tidak menjadi pembenaran ini ya. Meskipun hamba Tuhan itu mungkin ada cacat celah. Meskipun hamba Tuhan itu terkenal sebagai, maaf ini kok agak aneh juga, pendosa katakanlah. Meskipun hamba Tuhan itu pernah mengecewakan kita. Meskipun hamba Tuhan itu kita dapati kelakuannya buruk. Tetapi setiap firman Tuhan yang diajarkannya, jika itu sungguh firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Amin. Engkau tidak turuti orangnya, teladannya engkau buang, tapi firman Tuhan mesti kita ikuti. Wah, Pak Denny ini cari pembenaran ini. Pak Denny kan pengkhotbah, Pak Denny kan juga manusia, juga ada cacat celahnya. Cari pembenaran. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Tidak tahukah Bapak Ibu sekalian, barang siapa menjadi pengajar, barang siapa menyampaikan firman Tuhan, kepada orang itu Tuhan menuntut 2 kali lipat. Berat Bapak Ibu sekalian. Kepada engkau yang adalah pengajar, Tuhan menuntut 2 kali lipat dari apa yang orang-orang dengar. Jadi kalau Tuhan dengarkan saya, Den, kamu itu aku tuntut 2 kali lipat, lebih daripada jemaat yang mendengarkanmu. Kalau kamu tidak melakukan firman yang kamu katakan, salahmu itu 2 kali lipat dibandingkan jemaat. Ngeri kan? Oleh sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena penaburnya juga, bukan. Tetapi biarlah hati kita yang mesti kita siapkan untuk menerima firman Tuhan itu. Ini yang harus ada dalam hati kita. Hati yang baik itu seperti apa? Hati yang baik itu tidak keras,
seperti tanah jalanan. Tetapi hati yang lemah lembut mau diajar oleh firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Yang kedua, hati yang bersih dari kepentingan diri, tidak pilih-pilih firman Tuhan dan mau dibimbing roh. Hati yang bersih itu artinya hati yang tidak berbatu-batu. Ia bebas dari kepentingan diri, hanya kepentingan Tuhan saja yang ia pikirkan dan rindukan untuk ia terima. Kepentingan diri membuat orang itu memilih-milih firman Tuhan. Kalau bicara berkat, matanya berbinar-binar, menyala. Mulutnya penuh dengan kata-kata amin, amin. Tetapi kalau bicara soal menegur kesalahan, matanya sayu, hampir ngantuk. Bahkan kalau perlu, tidak tertarik lah, buka HP, lihat. Wah, lebih menarik ini. Kalau bicara tentang betapa Allah itu bermurah hati, wah matanya menyala, segar. Tapi bicara soal hendaklah kamu itu memberitakan Injil. Aduh, ngapain memberitakan Injil? Tidak enak. Ia lesu. Pilih-pilih firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika terjadi pencobaan, kok tidak enak ya ternyata jadi orang Kristen. Kok jadi orang Kristen kok dimusuhi ya. Kok tidak enak ya ternyata jadi orang yang beribadah di gereja. Kok tidak enak ya ikut Tuhan kok aku ngalami begini dan begitu. Pencobaan datang karena ia pilih-pilih firman Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan atau murtad. Hati yang baik yang ketiga adalah hati yang suci, tidak mendua, tidak berkompromi dengan dosa, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan kesombongan. Hati yang suci itu, hati yang baik adalah hati yang suci. Ia tidak bersemak duri. Hati yang tidak bersemak duri adalah hati yang suci. Ia tidak mendua. Firman Tuhan yes, dosa oke. Ikut Tuhan ya, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak perkenan bolehlah dikit-dikit. Kompromi. Tidak menduakan Tuhan, menyembah mamon ya, menyembah Tuhan juga ya. Mengabdi kepada dua Tuhan. Bukankah kalau disebut kekayaan itu bukan berarti kekayaan itu dosa? Enggak. Tapi kekayaan itu dapat membuat orang berdosa ketika dipikat olehnya. Menduakan Tuhan. Semak duri juga bicara tentang kebencian dan iri hati. Kenapa? Karena orang yang ada kebencian dan iri hati adalah orang yang tidak akan mengalami ketenangan, kekhawatiran, tetapi kekhawatiran. Bukankah kalau orang menyimpan kebencian, kalau ia melihat ada orang yang dibenci ternyata berhasil, wah, galau hatinya. Kalau orang menyimpan iri hati kepada seseorang dan ternyata seseorang itu menurut pemandangannya dia lebih diperhatikan Tuhan dalam tanda petik. Bukankah ia akan menaruh kebencian sama seperti Kain membenci Habil? Hidupnya dipenuhi dengan gejolak dan kekhawatiran. Firman hati yang baik, hati yang tidak bersemak duri, hati yang suci. Dan yang terakhir, hati yang baik, hati yang mencintai,
dan menghargai firman Tuhan. Hati yang baik adalah hati yang haus akan kebenaran. Hati yang baik adalah hati yang merindukan kebenaran firman Tuhan diungkapkan kepadanya. Hati yang baik, hati yang rindu supaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Hati yang baik adalah hati yang rindu supaya kehendak Tuhan jadi di dalam dirinya. Oleh sebab itu mari kita tutup khotbah ini. Saya ingin berkata, bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk kita. Kita itu termasuk saya. Marilah kita memeriksa kondisi hati kita masing-masing. Apakah hatimu dan hatiku bagaikan tanah pinggir jalan? Apakah hatimu dan hatiku masih ada batunya? Apakah hatimu dan hatiku masih menyimpan semak duri? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang demikian tidak akan menjadi media untuk firman Tuhan bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, termasuk saya, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk diberi hati yang baik. Amin. Amin. Mau? Ini bulan firman Tuhan itu baik dan tetap baik. Biarlah hati kita juga baik untuk firman Tuhan itu. Biarlah hidup kita dikehendaki oleh Tuhan jadi berbuah 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita.